Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan skala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke mengenal dan menentukan skala. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perbandingan ya. Nah, skala itu perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Gambar di sini bisa maksudnya itu model, bisa denah, bisa sketsa, bisa kalau misalkan kita ngomongin jarak itu gambar sama aja seperti peta gitu ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah gambar lapangan badminton nih. Ketika ukuran sebenarnya yaitu panjangnya 13 meter, kemudian kita mau membuat model gambarnya nih di kertas HVS. Nah, kan kita tidak mungkin menggambar panjang sebenarnya. Kita kecilkan. Misalkan kita panjangnya itu di kertas HVS jadinya 20 cm. Nah, ketika kita membandingkan antara panjang gambar dengan panjang sebenarnya, itu namanya skala. Jadi, rumus skala itu ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Bisa ditulis seperti ini nih, seperti bentuk pecahan ya, ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Nah, kita tinggal masukin angkanya ukuran pada gambar berapa di sini 20 cm. Ukuran sebenarnya 13 meter gitu ya. Nah, terus di sini dilihat satuannya belum sama ya. Yang satunya cm, yang satu lagi meter. Berarti kita harus samakan. Mudahnya kita samakan ke bawahnya nih. Berarti yang meter ya, yang meter kita ubah ke cm. Berarti kan turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga dikalinya 100, nolnya itu ada 2. Berarti kita peroleh nanti 20 cm per 1300 cm. Kalau sudah sama satuannya baru kita sederhanakan. Nah, di sini kan ada 0 ya. Berarti bisa kita coret. Ini boleh dicoret. Oke, berarti sisanya tinggal 2 dibanding 130. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 itu 1, 130 dibagi 2 itu 65. Nah, ini berarti kesimpulannya bisa kita tulis bahwa skalanya itu 1 banding 65 gitu. Artinya apa sih? Artinya setiap 1 cm digambar, 1 cm digambar nih, itu sama aja 65 cm ukuran sebenarnya gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita akan menentukan skala, ukuran pada gambar, dan ukuran sebenarnya. Di sini kita bisa dengan bantuan mengingat permen sugus ya. Nah, di sini bantuannya tuh ada rumusnya. Ada segitiga. S-nya di sini, S itu skala, UG itu ukuran gambar, kemudian US itu ukuran sebenarnya. Jadi ketika kita mau mencari skala, ini kan skala ya, skalanya misalnya kita tutup nih. Nah, berarti kan tinggal UG, ukuran pada gambar, dibagi ukuran sebenarnya atau dibandingkan. Karena kan posisinya atas bawah nih, berarti ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya gitu. Kalau kita mau cari ukuran pada gambar, berarti kan UG-nya ya. UG-nya nih kita tutup, berarti skala dikali ukuran sebenarnya. Karena posisinya itu samping-sampingan ya, perkalian nih, skala dikali ukuran sebenarnya. Kalau misalkan yang ditanya ukuran sebenarnya US yang kita tutup, berarti sisanya ukuran gambar di atas nih dibagi sama skala gitu ya. Nah,
Ini untuk memudahkan mengingat aja. Biasanya juga ada yang menggunakan segitiga ini nih, S skala sama ya, JP itu jarak peta, kemudian JS jarak sebenarnya. Ini untuk soal yang ceritanya itu tentang jarak, itu biasanya soal tentang ada petanya. Sama aja ya, ini ya, ukuran gambar itu kan jarak peta, nanti ukuran sebenarnya itu sama aja seperti jarak sebenarnya. Boleh pakai yang mana saja, disesuaikan sama soalnya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana menentukan jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Ada soal sebuah peta berskala 1:2000. Tentukan jarak sebenarnya jika jarak pada peta itu 5 cm. Kemudian jarak pada peta jika jarak sebenarnya 80 meter. Nah, di sini karena lagi membahas jarak dan peta ya, berarti kita boleh menggunakan segitiga yang SJPJS. Nah, yang poin pertama kita kerjakan terlebih dahulu jarak sebenarnya. Berarti JS ya, JS kita tutup, berarti yang terlihat itu JP per S. Jarak pada peta dibagi skala. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Jarak pada peta berapa? Yang diketahui nih, di sini ada 5 cm. Kita tulis 5 cm. Per skalanya 1:2000, berarti 1/2000 gitu boleh ya. Nah, pembagian di sini kita ubah ke bentuk perkalian, tapi 1/2000-nya nanti jadi tukar posisi menjadi seperti ini. 5 dikali 2000-nya di atas nih, 2000/1. Semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Berarti ini 2000. Sehingga 5 kali 2000 hasilnya 10.000 cm. Satuannya masih mengikuti apa yang diketahui di sini nih. Nah, kalau yang ditanya jarak sebenarnya kita ubah ke satuan meter. Kalau misalkan memungkinkan ke kilometer boleh. Kalau kita mau ubah ke meter, dari cm ke meter itu naik 2 tingkat ya, berarti kita bagi 100, nolnya yang kita coret itu 2, berarti jadinya 100 meter. Kalau mau ke kilometer berarti naiknya 5 tingkat, kita coret nolnya 5 atau dibagi 100.000, berarti kalau 10.000 dibagi 100.000 itu 0,1 km gitu. Jadi kalau misalkan gak mau ada koma-komanya, ya udah ambil yang satuannya meter saja gitu ya. Yang poin B, jarak pada peta itu berarti JP. JP-nya kita tutup, berarti yang tinggal terlihat itu skala sama si JS. Nah, samping-sampingan itu berarti dikali. Skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 1/2000. Boleh kita tulis seperti bentuk pecahan ya, dikali 8.000. Kenapa 8.000? Karena kita ubah nih. Jadi di sini kan diketahuinya 80 meter ya. Kita jadikan sentimeter dulu. Karena dari meter ke senti itu turun 2 tingkat, berarti dikali 100. Kali 100 sehingga diperoleh 8.000 cm gitu ya. Jadi kita di sininya pakai yang 8.000 gitu. Setelah ini 8.000 kali 1 hasilnya 8.000, nanti baru dibagi sama 2.000-nya. Boleh kita coret nih karena sama-sama ada nolnya. Ada 3 nol dicoret, 3 nol yang di bawah juga dicoret, berarti sisa 8/2, 8/2, berarti hasilnya 4 cm. Di sini satunya udah cm ya, karena kan kita sudah mengubah yang tadinya meter menjadi cm. Seperti itu nih. Jarak pada peta dia cm. Nanti kalau jarak sebenarnya satuannya di meter gitu ya.
Oke, soal penerapan. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1:350. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 20 cm kali 10 cm, nah yang mistan dan warna biru itu panjang pada gambar. Yang hijau itu lebar pada gambar. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah tentukan luas taman sebenarnya. Kalau ditanya luas sebenarnya berarti kan panjang kali lebar dengan ukuran sebenarnya juga. Gimana caranya? Berarti tinggal simpelnya adalah kita lihat ukuran panjang pada gambar itu kan 20. Skalanya kita langsung kalikan dengan yang bagian 350-nya. Gitu. Nanti dikalikan dengan lebarnya. Lebar pada gambar itu kan 10. Nanti kita kalikan dengan skala yang langsung menghitung 350-nya. Ya. Udah kita hitung 20 kali 350, 2 kali 35-nya itu 70, tambah 0-nya 2 berarti 7.000. Dikali 10 kali 350 berarti 3.500. Nah, ini masing-masing masih satuannya cm. Ketika dikalikan hasilnya menjadi 24.500.000 cm persegi. Nah, kita karena yang ditanya luas sebenarnya, kita ubah ke meter persegi. Karena persegi atau kuadrat itu satu tingkatnya 100. Gitu. Berarti ini kan 2 tingkat ya, naik 2 tingkat berarti jadinya 10.000 ya. Kita coret nolnya 4. Berarti kita peroleh 2.450 meter persegi. Kita tulis kesimpulannya. Jadi luas taman sebenarnya adalah 2.450 meter persegi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Soalnya ditulis, ada 3 soal. Yang pertama di sini menentukan skala. Jangan lupa disamakan satuannya ya. Nomor 2 di sini diminta jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Jangan lupa juga yang jarak yang poin B 60 meternya juga disamakan dulu, diubah dulu ke satuan cm. Ini nomor 3 insya Allah bisa ya. Silahkan dikerjakan. Semoga tidak ada kendala. Kalau misalkan ada kendala silakan WA ke Misania. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semangat untuk belajar. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.